Shalom, selamat pagi Jemaat Happy Sword Family dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai kutuk bagian yang kelima. Dan ini menjadi bagian yang terakhir mengenai kutuk ini. Semoga kita semua dapat mengambil suatu hal yang baik di dalam renungan mengenai kutuk ini, bukan untuk menakuti, tetapi supaya membuat kita sadar sebagai anak Tuhan, mengapa hidup kita sepertinya tersendat dan tidak bisa maju lebih jauh lagi. Karena mungkin ada kutuk-kutuk dalam hidup Anda. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan mengenai kutuk di bagian terakhir ini, Bapak, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh melekat dalam hidup kami, dan kami boleh dapat belajar mengenai hal ini. Bapak, di dalam nama Yesus, kami mau sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagian yang terakhir ini saya ambil di dalam Kolose 3, ayat yang ke-5. Sekali lagi, saya tunggu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5. Sudah? Saya bacakan ya. Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembah berhala. Ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah, kurung buka, atas orang-orang durhaka. Sekali lagi saya bacakan Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, kurung buka, atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita membahas bagian yang keempat, ya, di mana ada juga keserakahan di dalam pembahasan itu. Nah, sekali lagi di dalam Kolose ketiga ayat yang ke-5, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia bilang, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena memang kita anak Allah, kita harus mengejarnya, kita harus mengejar sesuatu yang rohani, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan berhala bukan hanya orang yang menyembah patung, bukan hanya orang yang membuat patung dan disembah. Tidak, sekali lagi saya mau katakan, firman Tuhan berkata bahwa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya equal, sama. Jika Anda melakukan percabulan, sama persis seperti Anda sedang melakukan yang namanya penyembahan berhala. Jika hidup Anda dipenuhi dengan kenajisan, maka saya dapat pastikan bahwa hidup Anda penuh dengan yang namanya penyembahan berhala. Karena sama firman Tuhan katakan, dan Rasul Paulus mengatakan kepada di jemaat Kolose itu sama, equal. Hawa nafsu. Hawa nafsu ini apa ya? Kalau menurut saya hawa nafsu ini seperti kita suka memandang seseorang dan mengingininya menjadi hawa nafsu. Ya, hati-hati pria. Sekarang bukan hanya pria saja sih, wanita juga sama sih sekarang ini, ya. Demen melihat pria-pria yang ototnya belendung-belendung gitu ya. Ada orang bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang keker-keker badannya itu terkadang melambai mereka tuh, katanya begitu katanya, tapi saya nggak pukul sama rata ya, tidak ya, itu hanya joke saja. Ya, hawa nafsu. Lalu nafsu jahat. Nah, nafsu jahat ini mungkin seperti orang yang ingin membuat seseorang menderita. Nafsu jahat. Ya, seperti dia membuat pengen menipu orang, nafsu gitu kan, atau enggak mungkin dia
pengen mencelakakan seseorang, itu nafsu jahat. Dan juga keserakahan. Sekali lagi dibahas oleh Rasul Paulus di dalam jemaat yang di Kolose mengenai keserakahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan semua tadi itu sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diingatkan oleh bapak mertua saya, yaitu gembala saya, gembala kita juga. Dia mengatakan bahwa masih ada kutuk dalam hidup saya. Saya nggak marah Bapak Ibu Saudara sekalian ketika dia berkata begitu. Saya menganggap itu suara Tuhan yang disampaikan melalui dia. Atau mungkin Tuhan sudah menegur saya, tapi saya kupingnya budak. Bisa juga saya mungkin tidak mau mendengar, alias saya mungkin pura-pura tidak tahu. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang itu tujuannya iblis. Karena memang itu maksudnya si iblis. Karena itu memang kerjanya si iblis. Supaya saya terjatuh. Dan membuat banyak orang juga terjatuh. Yang membuat hidup saya juga tidak bisa maju melesat. Karena dia gak suka ketika melihat seseorang itu diberkati Tuhan. Dia gak suka. Iblis ini licik dan jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hidup kita masih suka dengan percabulan? Suka nonton film porno? Suka mungkin onani, masturbasi? Yang sudah menikah, mungkin istrinya sedikit capek, lelah, lalu dia juga tidak bergairah, lalu kita mulai onani sendiri atau apa? Atau kita puaskan mata kita dengan menonton-nonton hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan wanita. Jika prianya di rumah sepertinya nggak mampu memimpin, lalu dia mencari kepuasannya sendiri, masturbasi. Atau mungkin juga dia bisa flirting dengan para om-om yang di luar sana. Lalu anak-anak muda pacarannya tidak dalam jalurnya Tuhan. Pegang sana, pegang sini. Cabul, percabulan. Sama hal dengan penyembahan berhala. Hidupnya najis, kotor. Bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan? Sedangkan firman Tuhan bilang, aku kudus, hendaklah kamu kudus. Bagaimana bisa ketemu? Aku kudus, Tuhan kudus, kita kudus. Bagaimana bertemu? Nggak bisa. Anak Tuhan, jangan pernah mau ditipu dengan hal kayak begini. Saya ada pelayanan. Saya melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Melayani hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Anda tetap bisa melayani, nyanyi, bawain singer, ya kan? Bawain puji-pujian, tetapi hidup Anda itu berbeda. Itu hubungan dua arah yang harus saling terhubung. Tidak bisa. Anda bisa menipu semua orang dengan cara Anda berkhotbah, dengan cara Anda mungkin melayani. Anda bisa menipu. Bisa, seperti saya, contohnya. Saya hidup dengan percabulan itu dari saya umur berapa? Sampai saya hendak menikah. Bahkan bapak ibu gembala nggak tahu. Mertua saya tuh nggak tahu. Beneran, saya nggak bohong. Papa mama saya juga nggak tahu. Yang tahu cuma saya. Dan orang-orang yang cabul dengan saya. Dan juga dengan malaikat, Tuhan, iblis. Itu mereka tahu. Yang lain nggak ada yang tahu. Makanya ketika saya hendak menikah dengan istri saya, ya dengan mantan pacar saya sekarang jadi istri saya ini, saya katakan semua dosa-dosa saya. Dia kaget. Dia nggak menyangka. Dan saya lebih kaget lagi jawaban dia. Saya berpikir, wah saya udah nggak bakal diterima lah jadi calon ya kan, jadi pacar dulu. Tapi jawaban dia yang membuat hati saya akhirnya sadar dan saya kayak digampar. Ternyata seperti ini ketika kita diampuni.
Dia bilang begini sama saya, semua orang pernah berbuat dosa, asal jangan diulangi lagi. Oh Tuhan, saya tidak merasa dihakimi. Saya hanya merasa ini wanita goblok kali, maaf sama saya. Oh tidak. Saya hanya berpikir, oh Tuhan, Kau telah mengirimkan seseorang yang akan menjadi pasangan hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang cabul, orang yang najis, itu sama dengan penyembahan berhala. Kutuknya menimpa kepada keturunan kedua, ketiga, dan yang keempat. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Saya nggak bahas lagi mengenai keserakahan, kemarin sudah. Anda lihat, Allah memang mengampuni kita. Tetapi Allah juga adalah Allah yang adil, yang tidak pernah melepaskan seseorang dari hukuman. Lihat Daud. Daud berzina dengan Batseba. Setelah dia berzina, Batseba hamil, dia bunuh suaminya Batseba. Dosanya berat. Setelah dibunuh, dengan diakal-akali, disuruh dia paling depan, mati semuanya. Dia ambil istrinya. Nggak ada yang berani sama raja. Tapi Daud lupa. Allah melihat apa yang kita perbuat. Baik yang kecil, baik yang besar, yang jahat. Tuhan lihat yang baik. Tuhan lihat. Dan saya ingat perkataan Bapak Gembala kita, yang juga mertua saya. Ketika kita menabur, kita bukan hanya menabur yang baik dan menuai yang baik. Ketika kita menabur yang jahat pun, kita juga akan menuai yang jahat. Itu makanya kenapa Tuhan bilang dalam firman-Nya. Pas saya bawakan di hari kedua apa hari pertama, saya lupa. Dia Allah yang adil, yang tidak akan pernah melepaskan orang sekali-kali melepaskan orang dari hukuman. Dosanya diampuni, tapi hukuman terus berjalan. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang adil. Dia tidak mau untuk menjadi Allah yang gampangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa hidup orang Kristen? Kalau hamba Tuhan gak bakalan. Anak Tuhan tidak akan melakukan hal seperti ini, saya yakin. Mengapa hidup orang Kristen? Hidupnya penuh dengan kutuk. Dan tidak pernah bisa maju. Baik dalam finansial, baik dalam hal apapun juga. Karena hidup kita dipenuhi kutuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kutuk yang sudah Tuhan lepaskan pada waktu kita dibaptis, menerima Dia. Kita ulangi lagi dalam perjalanan hidup kita. Dengan percabulan lagi. Dengan kenajisan lagi, gak kudus, pacaran gak kudus, ya kan? Hawa nafsu. Nafsu jahat, keserakahan. Mau naik jabatan, sikut sana, sikut sini. Itukah cirinya anak Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari terakhir pembahasan kutuk ini, mari kita sama-sama buka hati. Sekali saya katakan loh, ini bukan hanya buat saya, bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ini juga buat saya pribadi, terlebih lagi saya yang membawakan. Saya ingin membagikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, jika hari ini hatimu ditegur, jangan pernah keraskan hatimu. Relakan hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang terbebas. Dan menjadi orang-orang yang bisa melesat terbang jauh tinggi bersama dengan Yesus Kristus. Jadi hari ini, Anda sudah tahu bahwa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, sama hal dengan penyembahan berhala. Kalau saya katakan penyembahan berhala zaman now. Penyembahan berhala zaman now lebih berbahaya daripada penyembahan berhala zaman dulu, tempo dulu. Tempo dulu jelas, patung, nyembah,
Anda penyembah berhala. Zaman sekarang, Anda cabul, Anda penyembah berhala. Zaman sekarang, Anda punya hawa nafsu, Anda penyembah berhala, nafsunya berlebihan. Anda mempunyai keserakahan, serakah nafsu, serakah. Ya kan? Allah pun juga. Serakah akan duit, serakah akan jabatan, serakah pengen punya istri banyak, serakah itu kan semua. Semua serakah itu. Sama, Anda penyembah berhala. Ngeri kan? Keselamatan itu perlu dijaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang itu hadiah, anugerah. Tapi kalau tidak dijaga oleh kita, dia akan hilang. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau Anda seperti ini? Mari, di dalam renungan yang terakhir ini, kutuk bagian terakhir, mari kita sama-sama bertobat, berubah dari jalan kita yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Pembahasan mengenai kutuk bagian akhir itu sudah selesai. Di akhir pembahasan ini Tuhan, aku berdoa untuk mereka-mereka yang masih terlibat dengan percabulan, dengan kenajisan, dengan keserakahan, yang masih terlibat dengan nafsu, hawa nafsu jahat yang menguasai mereka, hal yang tidak baik itu, aku berdoa di dalam nama Yesus, lepas, amin. Lepas, amin. Lepas, amin. Aku berdoa pada pagi hari ini kau sudah lepas, kau sudah bebas. Jangan kau undang lagi roh-roh jahat itu masuk dalam hidupmu. Jaga hidupmu. Bapa, tolong bantu mereka yang sudah kau lepaskan pada pagi hari ini. Dan aku percaya kau akan memberkati mereka dengan luar biasa. Bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi rohani dan juga kesehatan mereka dan segala sesuatunya. Kau pasti berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku meteraikan doa ini. Haleluya. Amin. Penyembah-penyembah berhala zaman now tidak akan pernah mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi, jangan sampai Anda tertinggal dan seperti gadis bodoh. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.